Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Felisa Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang prisma matematika tingkat SMP. Kalian juga bisa melihat materi tersebut di dalam buku kalian agar mendapatkan materi dengan lengkap. Di video kali ini kita akan membahas materi, soal, dan pembahasan mengenai prisma. Ini adalah bentuk-bentuk prisma dan bentuk-bentuk prisma pada benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selengkapnya, mari kita lihat video berikut sampai habis. Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa klik prisma. Di sini kita akan belajar pengertian prisma, macam-macam prisma, luas permukaan prisma, dan volume prisma. Pengertian prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi dua bidang segi banyak atau segi N. Nah, pada gambar ini dia dibatasi oleh segitiga ya. 1, 2, 3. Di sini ada segitiga. Ya, alas dan tutupnya itu sama, yang sejajar dan kongruen, serta bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi banyak tersebut. Nah, ini bidang-bidang tegaknya 1, 2, 3 gitu. Sesuai banyak seginya gitu. Jadi tapi alas dan tutup pada prisma dia adalah sejajar dan kongruen. Lalu apa saja macam-macam prisma? Karena prisma, alas dan tutupnya berbentuk sebuah bangun datar, maka prisma banyak macam-macamnya. Oke. Prisma diberikan nama sesuai dengan bentuk segi N pada bidang alas atau bidang atasnya. Jadi ingat ya, bidang alas dan atasnya itu sama. Pada prisma segi N, banyaknya titik sudut itu adalah 2N. Sedangkan rusuk adalah 3N. Sedangkan sisinya adalah N plus 2. Ini ya, ini rumus banyaknya segi N pada prisma. Kita lihat, ini prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5, dan segi 6. Kita lihat pertama, yaitu prisma segitiga. Ya, prisma segitiga. Jadi, bentuk prisma segitiga adalah dia berbentuk sebuah segitiga. Boleh segitiga tumpul, segitiga lancip, ataupun segitiga sama kaki. Itu disebut dengan prisma segitiga. Kita lihat bahwa di sini ada segitiga A, B, C, D, dan D, F, E. Ya. Ini merupakan alas dan tutupnya ini adalah dua bangun datar yang sama. Lalu dibatasi oleh sisi-sisi tegaknya. Ya. Dia memiliki berapa? 6 buah titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Ya. Kemudian, dia mempunyai 9 rusuk. Apa itu rusuk? Ini tadi ya, kita sudah belajar rusuk sebelumnya, yaitu A, B, C, AC, 3. Lalu kemudian itu rusuk alas, rusuk atapnya atau rusuk atasnya DE, EE, dan DF. Kemudian rusuk tegaknya ada AD, BE, dan CF. Jadi ada 9 rusuknya ya. Kemudian mempunyai 5 bidang sisi, yaitu alas, ya, dan atas atau tutupnya, kemudian sisi tegaknya. Ya. Di A, B, C, D, E, F, lalu sisi tegaknya A, B, D, E, itu sisi depan, lalu sisi sampingnya, itu ada B, C, E, F, dan sisi samping sini A, C, F, D, ya. Jadi ada 3, jadi mempunyai 5 bidang sisi. Selanjutnya yaitu prisma segi 4. Selanjutnya yaitu prisma segi 4. Oke. Pada gambar ini mungkin ada pertanyaan kenapa seperti balok. Penjelasannya adalah prisma segi 4 bidang alas dan bidang atasnya merupakan bangun datar segi 4 yang kongruen. Jadi bisa jadi dia persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat maupun layang-layang. Ya. Di sini dia mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian mempunyai 12 rusuk, yaitu rusuk alasnya A, B, B, C, C, D, dan A, D, H. Kemudian rusuk atasnya yaitu E, F, F, G, G, H, dan E, H. Kemudian rusuk tegaknya yaitu E, A, F, B, H, D, dan G, C. Lalu mempunyai 6 bidang sisi, yaitu sisi A, B, C, D sebagai alas, lalu ke sisi atas E, F, G, H, dan 4 buah sisi tegak, yaitu A, B, F, E, yang di sini, lalu B, C, G, F yang di sini, lalu C, D, G, H yang di sini, dan A, D,
ADEH. Oke. Itu ya. Selanjutnya yaitu prisma segi 5. Kalau segi 5 artinya dia mempunyai segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alas dan atasnya sama. Lihat ya, dia mempunyai 10 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Lalu mempunyai 15 rusuk, yaitu A, B, B, C, C, D, D, E, dan E, H. Itu rusuk alasnya ya. Kemudian untuk rusuk atasnya yaitu F, G, G, H, I, H, HI maksudnya ya, I, J, dan JF. Kemudian rusuk tegaknya ada FA, GB, HC, ID, JE. Kemudian mempunyai 7 bidang sisi, yaitu sisi alasnya A, B, C, D, E, lalu F, G, H, I, J, dan rusuk tegaknya berupa A, G, F, B, C, H, G, C, D, I, H, D, E, J, I, dan A, E, J, F. Selanjutnya prisma segi 6. Kita akan lihat sampai segi 6. Begitu juga ya, maka alas dan selanjutnya prisma segi 6 ya, mempunyai 12 titik sudut, yaitu titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ini ya, A, B, C, D, F, G, E, F, G, H, I, J, K, L ya. Kemudian mempunyai 18 rusuk, yaitu A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, dan F, H. Itu merupakan rusuk-rusuk atasnya ya. Kemudian rusuk atasnya yaitu GH, HI, IJ, JK, KL, dan LG. Kemudian rusuk tegaknya ada GA, ada HB, ada IC, ada JD, KE, dan LF. Kemudian 8 sisi yaitu sisi alasnya, kemudian sisi atas, lalu sisi-sisi tegaknya. Jadi ada 8 bidang sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ya, itu tadi ada macam-macam prisma. Lalu prisma dan sifat-sifatnya. Jadi prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang yang berhadapan yang sama dan sebangun, yaitu adalah alas dan atasnya. Seperti bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Oke, jadi tadi kita sudah belajar ada prisma segi 3, prisma segi 4, dan prisma segi 5 dan segi 6 ya. Oke. Lalu kita sudah tahu apa saja sih unsur-unsur prisma. Jadi ada sisi sudut, kemudian ada ya kita tambahkan di sini ada diagonal ya. Dia ada diagonal, dia juga punya diagonal ruang dan diagonal bidang ya. Ini ada diagonal sisi, diagonal ruang ya, dan diagonal bidang. Ini serta ini ada rusuk-rusuknya ya, ini rusuknya. Kemudian diagonal bidangnya itu diagonal sisi atau diagonal bidangnya, dan juga diagonal ruang, sama seperti balok dan kubus. Oke, ini prisma dan bagian-bagiannya. Ini disebut sisi alas dan atapnya. Nah, ini rusuk-rusuknya ya. Ini sisi alas, ini sisi atas, dan ini dinamakan sisi depan tadi ya. Sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian di sini juga tadi ada sisi alas, sisi atas ya, sisi depan, sisi kanan, kiri, dan sisi belakang. Kemudian pada sisi ya sama seperti ini prisma segi 5. Ya, tadi ada sisi alas, sisi atas, sisinya ya. Kemudian di sini ada rusuknya ya. Jadi ingat bahwa di sini sisi alas dan sisi atas yang berhadapan sama dan sebangun atau disebut kongruen tadi ya. Lalu sisi tegaknya berpotongan pada rusuk-rusuk yang sejajar. Ini ya, sisi tegaknya adalah berpotongan pada rusuk-rusuk yang sejajar. Oke, kita ingat tadi nama prisma tergantung bentuk sekian yang menjadi sisi alas dan sisi atasnya. Ya, kita tadi ada prisma segi 3, kemudian ada prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Ya. Itu. Jadi kenapa dia prisma segi 3? Karena alas dan atasnya berubah bentuk segitiga. Kenapa segi 4? Karena alas dan atasnya bentuknya segi 4. Begitupun dengan segi 5 karena sebab alasnya berbentuk segi 5. Oke ya. Ini disebut juga prisma 1 2 3 4. Ini prisma trapesium ya, karena sebab alas dan atasnya berupa trapesium. Satu lagi tadi kita ada prisma segi 6 ya.
Kemudian prisma juga dipengaruhi oleh proses rusuk dan sisi rusuk ya terhadap sisi alas dan atasnya. Dibedakan menjadi dua macam. Ada yang dinamakan prisma tegak dan prisma condong. Prisma tegak sebab rusuk-rusuk tegaknya lurus dan sisi alas dengan sisi alas dan sisi atas. Ketika prisma condong atau prisma yang sebab rusuk-rusuknya tidak tegak lurus dengan sisi alas dan sisi atas atau sisi miring. Jadi secara umum dapat bicarakan matematika adalah prisma tegak. Ini sekedar pengetahuan ya. Oke, kita ke jaring-jaring prisma. Jaring prisma seperti pada jaring-jaring balok ya, apabila kita rebahkan ya dia berbentuk prisma ya. Nah, seperti ini apabila kita tutup kembali dia akan berbentuk sebuah prisma. Itu dibutuhkan jaring prisma. Itu prisma segitiga. Lalu bagaimana dengan prisma segi empat? Ketika kita buka ya, nah ini kita buka berbentuk jaring-jaring prisma. Seperti ini juga ya. Ya akan berbentuk prisma. Kembali yaitu selanjutnya ke luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma dapat ditentukan dengan menjumlahkan luas sisi tegak, luas alas, dan luas bidang atasnya. Misalkan prisma segitiga A, B, C, E, F, G, H ini ya. Dapat didapatkan jaring-jaringnya tadi seperti ini. Maka luas permukaan prisma adalah luas sisi atas dan sisi bawahnya ini ya ditambahkan, lalu ditambah luas yang sisi tegaknya tadi. Berarti ada sisi tegaknya tadi kan berupa persegi panjang di sini, seperti luas A F C D, luas C B C B F, dan luas B A D E gitu ya. Maka dia dikatakan seperti ini kan luas ya bersama ya. Jadi 2 kali luas alas ditambah kalau di sini ya, dia AC kali T, CB kali T, dan BA kali T gitu ya. Luas alas, oke. Jadi ini merupakan apa? Keliling gitu ya. T dikali dengan AC, CB, dan BA atau disebut dengan keliling alas. Maka didapatkanlah luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Kita ke soal luas permukaan prisma. Berikan gambar prisma trapesium siku-siku berikut. Luas permukaan bangun adalah ini merupakan gambar dari luas permukaan prisma ya. Di sini berbentuk trapesium siku-siku dengan ukuran 16 cm, 8 cm, 20 cm, dan 10 cm. Kita jawab ya, kita lihat. Terlebih dulu kita mencari panjang sisi yang belum diketahui pada jajar genjang di sini ya, yaitu sisi miringnya, yaitu berarti 6 ini ya. Ini 16 ya. Ini sisi miringnya ya. Kenapa di sini 6? Di sini 16 ya. Di sini 10. Ya, di sini 10. Berarti seperti ini ya. Nah, oke. Ya, di sini kan 10 ya. Sama seperti ini. Ini 10 kan? Ini 10. Nah, ini 16. Dari sini ke sini 16. Dari sini 10. Artinya di sini ada sisa 6. Di sini kan sama seperti ini. Sini 8. Jadi kita cari yang sisi miringnya ini ya. Kita cari yang sisi miringnya ini ya. Nah, oke. Jadi sisi miringnya itu adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 didapatkanlah sisi miringnya 100 cm. Akar 100 cm adalah 10 cm. Maka luas jajar genjang, kita mencari luas jajar genjang ini, yaitu jumlah sisi jajar, yaitu 16 dan 10, dikali tingginya 8 dibagi 2. Maka luasnya adalah 26 dikali 4, yaitu luas jajar genjang adalah 104 cm ukuran. Sedangkan kelilingnya, jumlah seluruhnya ya tadi 10, tambah 8, tambah 16, dan ditambah 10. Yaitu kelilingnya 44 cm. Nah, jadi luas dan keliling jajar tersebut kita bisa mencari luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas ditambah dikali dengan tinggi prisma. Maka 2 kali 104 tambah 44 dikali 20. Tinggi prismanya ini ya 20 cm. Maka luas permukaannya adalah 208 ditambah 880. Maka luas permukaan prisma adalah 1088 cm. Kemudian kita akan membahas volume prisma. Volume prisma kok selanjutnya yaitu volume prisma. Oke, volume prisma secara umum adalah luas alas dikali tinggi. Tapi ingat bahwa prisma dengan alas persegi panjang identik dengan balok. Prisma dengan alas persegi ya dan tingginya sama dengan sisi adalah identik dengan kubus. Volume prisma persegi panjang itu sama dengan volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, sehingga prisma persegi tingginya sama dengan rusuk alas adalah kubus, sehingga volume prisma pada
persegi itu bisa dikatakan sebagai kubus, yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Tapi volume secara umum prisma adalah luas alas dikali dengan tinggi prisma. Apa luas alasnya? Ya, berbentuk apa alasnya dikali dengan. Contoh soal volume prisma. Sebuah prisma segitiga panjang alasnya 18 cm dan tingginya 15 cm. Jika tinggi prisma 26 cm, maka volumenya adalah titik-titik cm kubik. Jawab yaitu, karena dia merupakan segitiga, maka luas alas setengah kali alas kali tinggi. Lalu dikali tinggi prisma, yaitu setengah kali 18 dikali 15 dikali tinggi prisma, yaitu 26. Maka volume prismanya adalah 3000. Itulah tadi soal materi dan soal dan pembahasan tentang prisma. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Selamat belajar, siap terus berprestasi, tetap semangat walaupun di masa pandemi. Oke, terima kasih.